Jadi perayaan 80 tahun. Jadi perayaan 80 tahun di sini ini, gue sih sebenarnya menyambut gembiranya lebih karena efisien aja, lebih efisien. Artinya di tengah-tengah keinginan Pak Presiden untuk melakukan efisiensi, memang lebih efisien kalau digelar di sini, di Jakarta. Toh ketika dipaksakan di IKN tahun lalu, sebetulnya banyak orang yang juga mengkritisi kan, ngapain harus dipaksain? Hanya gara-gara Jokowi mau lengser terus mau memberi kesan bahwa dialah yang membangun IKN, masa dipaksakan? Itu dikebut sih. Iya, makanya itu kan sebetulnya nggak perlu. Orang udah nanti sejarah akan mencatat bahwa ini dulu idenya Jokowi, yang jalanin juga pemerintahan Jokowi, katakanlah sampai 70%, itu akan tercatat, nggak usah harus upacara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Evyudo, Didi Supriyanto, hari sejauh hari kami dengar perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan di Jakarta. Untuk itu kami ingin mengucapkan pujian untuk Bapak. Kami menganggap itu langkah yang tepat daripada melakukannya di tempat lain, misalnya IKN. Sebagaimana yang dilakukan pada tahun lalu. Kami sendiri masih menganggap bahwa ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Ya memang masih Jakarta. Memang masih Jakarta. Meskipun undang-undangnya udah menyebut. Cuman memang mesti kita itu mesti di undang-undang itu berlaku begitu diundangkan. Itu di mana-mana undang-undang berlaku ketika diundangkan gitu. Tapi undang-undang baru bisa dilaksanakan kalau ada aturan pelaksanaannya. Peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Aturan pelaksanaannya itu yang memundur-mundurkan. Yang belum ada. Udah ada, dimundurkan kan? Pelaksanaan dimundurkan karena kalau ngelihat aturan dari ini harusnya sudah terjadi nih. Udah pindah. Ya kan katanya menunggu keputusan presiden. Ya menunggu peraturan pemerintah dan peraturan presiden ataupun keputusan presiden dan begitu yang mengimplementasi undang-undang tadi. Dan begitu ada keputusan yang untuk mengundurkan, itu artinya sebenarnya ibu kotanya sebenarnya secara de jure sudah di sana. Secara hukum sudah di sana. Jadi ini faktual aja, yang di sini masih di sini, faktual masih di sini. Jadi perayaan 80 tahun. Jadi perayaan 80 tahun di sini ini, gue sih sebenarnya menyambut gembiranya lebih karena efisien aja, lebih efisien. Artinya di tengah-tengah keinginan Pak Presiden untuk melakukan efisiensi, memang lebih efisien kalau digelar di sini, di Jakarta. Dari gue dengar di Jakarta akan yang diundang itu akan katanya akan 1.400. Nah, memang kalau jumlahnya segitu memang ya udah di Jakarta aja. Ya. 1.400 itu kan biasanya kalau di Jakarta ya segitu-segitu aja. Iya, kan? segitu aja. Itu yang untuk apa? Pagi sama untuk sore kan gitu. Jadi ya mungkin kita yang paham soal situasi ekonomi, yang paham kebijakan pemerintah soal efisiensi, ya tentu saja support ya. Toh ketika dipaksakan di IKN tahun lalu, sebetulnya banyak orang yang juga mengkritisi kan, ngapain harus dipaksain? Hanya gara-gara Jokowi mau lengser terus mau memberi kesan bahwa dialah yang membangun IKN, masa dipaksakan? Itu dikebut sih. Iya, makanya itu kan sebetulnya nggak perlu. Orang udah nanti sejarah akan mencatat bahwa ini dulu idenya Jokowi, yang jalanin juga pemerintahan Jokowi, katakanlah sampai 70%, itu akan tercatat, nggak usah harus upacara gitu loh. Habis itu gagal. Ya nggak tahu kalau gagal itu kan nanti. Gitu. Gue kira dia bisa melihat masa depan nih. Enggak. Maksudnya benar. Mau lu bikin apa juga orang tahu bahwa ini pindahnya gara-gara Jokowi. Gitu. Jadi akan dicatat sejarah. Ya, gitu. Jadi hal-hal kayak gini memang belum selesai di kalangan elit kita ya. Jadi selalu ada keinginan untuk istilah orang desa ya, bikin tugu. Gitu. Semacam prasasti di masa lalu, ya kan? Gitu. Jadi bahasa bagusnya meninggalkan legacy. Legasinya tuh ini, legacy ini. Padahal kan dengan adanya manusia secara umum ya, mengenal tulisan, mengenal catatan, apalagi sekarang ada digital dan lain-lain, itu kan sebetulnya legacy itu nggak harus
diwujudkan sampai konkret, tapi sudah prosesnya udah dicatat. Gitu. Ya, memang beda zaman-zaman dulu gitu loh. Zaman Putantular atau zaman kerajaan Tarumanegara itu di sini kan, ya, daerah. Ya cukup Tugu satu gitu kan. Tapi kan sekarang catatannya banyak. Kalau bikin Tugu, bikin apa? Udah catatan sejarah kalau yang sifatnya Tugu aja nggak apa. Yang gue suka sebel itu adalah kalau mempengaruhi kehidupan orang. Misalnya sekolah, sistem pendidikan. IPA penjurusan dihilangkan. Baru setahun penjurusan dibikin lagi. Sekarang baru ada lagi. Nanti kurikulum ganti ganti menteri, ganti kurikulum. Itu gua terganggu banget dengan itu. Kalau yang rubah-rubah tapi nggak banyak mempengaruhi hidup orang, banyak sih sederhana aja. Tapi IKN itu banyak mempengaruhi banyak orang loh, Ji. Apa tuh? Penduduk segala macam, lokal dan segala macam itu kan masih tuntutan masih ada sampai sekarang. Ya masalah kalau mau pembebasan lahan, banyak pembebasan tanah sih masih ada. Karena memang pendekatannya kan kekuasaan dalam arti menggunakan undang-undang dan kemudian menurunkan aparat, jadi ya masih ada sisa-sisa itu. Itu tinggal menyelesaikan ya. Menurut gua karena dipindahkan kemana aja itu pasti, karena di negeri ini kan nggak ada tanah yang nggak ada pemiliknya. 60%. Jadi 60% tanah pasti ada yang keinjak-injak. Nah, persoalannya yang diinjak itu lo bayar ganti rugi secara layak apa enggak? Ya ini kita mau ngomong HUT 80 dong, HUT 80 dong di Jakarta dong ya kan. Karena dia kelihatan serius banget Ji. Udah tumben dia nggak banyak ketawa, biasanya banyak ketawa, itu tumben. Serius bener gitu kan, ini tapi berat banget ini persoalan. Enggak sih, enggak berat. Cuman upacara doang itu, upacara 80. Ya angkanya istimewa sih ya. 80. 10 windu. 10 windu ya. 10 windu atau 8 dasawarsa. Belum terserah lo mau pakai kata apa, tapi 80 nih agak bagus. 8 lagi kan? Angka 8. Ya. 8 itu angka paling cuan. Disukai Pak karena nggak ada putusnya. Iya. Yang lain. Kalau 9 juga paling bagus karena angka paling tinggi. Jadi pokoknya semuanya bagus. Ya, jadi ini kan perayaan 80 tahun ini kan kita juga mestinya juga memikirkan apa yang sudah dicapai. Apa yang belum yang harusnya dicapai. Data terakhir menunjukkan bahwa Pak Presiden itu sangat ingin memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian membuat banyak pernyataan-pernyataan yang mengarah ke situ. Tapi di lapangan, terakhir ini BPS menyatakan jumlah kemiskinan menurun. Jumlah pengangguran menurun. Laporan BPS kepada Bapak Presiden. Hasil survei. Kapan? Ada berita kemarin. Ya. Nah, itu menyatakan bahwa ada penurunan. Padahal di lapangan yang kita lihat, orang bahkan sampai ribuan orang antri untuk mendapatkan 1, 2, 3 lowongan pekerjaan di sebuah toko. Iya. Di mana itu, Chan? Iya. Hanya di Cianjur, di ini. Tapi walaupun angka pengangguran itu mah di mana-mana lah. Maksud gua datanya itu kan nasional ya. Gue jadi belum baca datanya. Menurunnya berapa persen gitu. Terus apa tadi? Kalau persentase turun, tapi kan apa istilahnya? Angka apanya? Pembaginya kan nambah terus. Enggak, angka realnya kan tetap naik. Prosentasenya bisa aja turun. Iya. Ya karena pembaginya kan naik terus kan. Pembagi apa namanya? Pokoknya. Ya pembagi lah. Jumlah yang masuk dalam angkatan kerja kan. Sehingga kalau dari konsep yang lebih besar lagi, kita nggak bisa memanfaatkan bonus demokrasi untuk mengangkat kesejahteraan kita. Bahkan karena yang nganggur itu justru banyak banget yang umur produktif. Iya. Dan tantangan kita adalah makin ke depan nanti 10 atau 20 tahun lagi orang tua makin banyak. Iya. Kita ini generasi sekarang ini kan baru pensiun. Mungkin masih produktif ya. Tapi ketika umurnya sudah 65, 75 kan sudah nggak produktif, tapi nggak mati-mati gitu kan. Itu kan. Lo makin sehat hidup lo makin nggak mati-mati. Lo nggak makin mati-mati, mau makin beban. Jadi kita bakal jadi beban. Jadi jangan sehat-sehat lah itu. Nggak, ini kan begini. Apa orang kan melihat Pak Presiden
umumnya masyarakat umum kan dari pernyataan-pernyataan, dari apa yang dia bicarakan, yang dikutip media sosial dan segala macam sampai ke rakyat. Di tengah situasi seperti itu, orang berebut dan bahkan ada orang mati hanya berebut makan di sebuah tempat di Jawa Barat. Nggak usah kita sebut, nanti dianggap kita iri atau segala macam kan. Hanya satu polisi mati, 2 warga mati hanya untuk berebut makan siang di satu pesta. Tapi Pak Presiden ke Solo dalam sebuah upacara partai datang itu bicara tidak ada hal yang menyangkut urusan kepentingan rakyat. Dia bicara tentang dia nonton podcast. Ya tentu saja dia baguslah kalau beliau menonton podcast ini kan, itu bagus. Tapi kan yang dia bicarakan bukan podcast kita yang dia tonton, tapi podcastnya yang membicarakan dirinya. Ya kan? Ini kan bagaimana Pak Presiden kemudian seolah-olah dialihkan dari persoalan-persoalan aktual masyarakat ke persoalan-persoalan di dunia maya yang dia komentari gitu loh, Ji. Cuman jangan sampai meleset loh, maksud gue jangan. Menurut gue matinya 3 orang dalam itu bukan karena kelaparan. Bukan karena kelaparan. Ya karena berebut makanan. Iya, berebut makanan bukan karena kelaparan. Itu menurut gue justru ada yang lebih besar lagi itu urusan mentalitas. Artinya itu kan persoalan. Lo kalau buka di tengah orang kaya, lo bagi yang lain lah, bagi handphone gratis. Yakin gue injek-injekan orang-orang kaya injek-injekan juga sama. Mentalitas tuh di tempat kita itu. Makanya kalau menawarkan barang baru dalam bentuk gratis, pasti rebus. Jadi orang miskin, orang kaya ketika harus rebutan, ya rebutan mentalitas. Nggak ada tuh budaya antri kayak orang Jepang. Wah. Jepang ori nih, Jepang ori. 100%. Dia Jepang palsu soalnya. Jepang ori. Jadi gimana nih urusannya sama HUT 80 tahun? Artinya kita masih begitu banyak masalah, kita berharap kan mendekati perayaan ulang tahun ke-80 Pak Presiden lebih banyak konsentrasi ke persoalan-persoalan bangsa. Mengangkat persoalan-persoalan termasuk mentalitas bangsa kita yang kayak gitu. Mentalitas kayak gitu kan diakibatkan oleh kehidupan, ke situasi ekonomi dan segala macam kan. Ya mungkin orang kaya akan berebut handphone, tapi orang-orang yang benar-benar kaya gue rasa nggak akan berebut handphone. Dia akan memberi handphone gitu. Ya kan? Jadi mentalitas semoga. Semoga ya kan. Jadi artinya kan itu soal-soal besar. Tapi yang diomongin Pak Presiden di hadapan rakyat gitu kan malah soal-soal ya ini begini. Ya kan konteksnya kemarin itu kan menghadiri acaranya partai. Ya wajar lah kalau dia ngomong politik, ngomong ini, ngomong itu, sejenak melupakan masalah-masalah rakyat. Kan besok juga pasti dia nanti di Agustus nanti juga pasti nggak bakal bicara kelemahan. Dia akan bicara membangun optimisme, ya kan? Udah 80 tahun kita akan memasuki gerbang menuju Indonesia emas, masih tinggal gitu-gitulah. Kan baru 2-3 hari sebelumnya beliau mampu meyakinkan Trump dari 32 ke 19 ya. Karena itu prestasi luar biasa. Menurut lu? Menurut coba menurut lu gimana? Ajar dulu Ji. Ajar. Dia mau bela-belain aja Ji. Menurut lu gimana? Kita bikin topik sendiri aja. Gue nggak setuju, nggak berjuang ini mah. Harga diri bangsa. Wah kan? Masuk tuh barang Ji. Tapi kalau nggak ditelepon kan itu nggak turun juga, meskipun si Erlangga dan kawan-kawan itu sudah berusaha macam-macam. Kalau sisi gua kita ngajuin proposal dengan cara ngemis, gua impor lah sebesar yang sama, sebesar 550 juta dolar ke lo, yang gua bilang 2,5 lipat. Trump pakai versinya sendiri, angkanya sama. Cuman dia ditentuin sekian persen untuk migas dan ini produk pertanian 4,5 juta dolar. Berapa juta? 9 juta dolar. Tapi jumlahnya sama. Ya, jadi gimana itu masalah peringatan 80 tahun. Itu masalah-masalah menunjukkan kondisi bangsa kita menjelang upacara 80 tahun kemerdekaan masih kayak begitu, Ji. Ya. Masih kayak gitu. Lu mesti prihatin. Jadi lu mungkin mengatakan bahwa oke, Pak Presiden waktu itu di acara partai ngomong gitu, mestinya di acara partai dia harusnya ngomongnya nggak begitu. Dia harus mengatakan kita ini masih susah, nggak usah pesta-pesta di sini gitu kan.
Emang juga nggak pesta gitu kan. Enggak, kemarin aja ada yang nanya, Ji. Itu yang nanya ini tokoh politik, Ji. Ya. Tokoh politik, Ji, di Facebook, di FB kan. Wah, itu bagus benar acara Dear Presiden. Tapi kalian ngomong bertiga kok nggak ada kopi? Gak ada apa? Nggak ada kopinya. Nggak sambil minum kopi atau apa. Masa kosong aja meja? Emang kita prihatin kok. Ya gue itu dia, gue bilang kita mesti prihatin. Itu dia, kita aja begitu. Gimana presiden, Ji? Kan mesti presiden juga harus menunjukkan bahwa kondisinya prihatin. Gue bilang kita malu. Gue besok pasang dah, bawa kopi sendiri. Bawa kopi sendiri sini, taruh sini. kita aja malu mau ada minuman di sini sementara orang yang nonton mungkin belum ngopi. Kan gitu kan? Nah jadi gue pikir lu mau ngomongin 80 tahun, ngomongin kopi. itu hubungannya dengan keinginan kita kepada Bapak Presiden makin banyaklah membicarakan persoalan-persoalan yang memang substansial untuk bangsa ini, Ji. Iya. Terutama ketika menghadapi pesta rakyat 80 tahun Indonesia merdeka. Ya udah sepakat Emang sama ada lu. pesta rakyat? Ada kan katanya akan ada berapa orang diundang ke istana itu disebut pesta rakyat. Oh, oke. Yang diundang tapi rakyat? Yang diundang gue nggak tahu. Bukan pesta rakyat. Gue nggak diundang. Ya paling nanti ada. Ya, kalau pesta rakyat, yang diundang rakyat, hati-hati ada yang mati lagi. Ya udahlah, gua setuju sama lu. Ya udah kalau gitu. Pak Presiden, begitu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang kurang topik loh.